Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak soli-soliha, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar di rumah. Oke anak-anak, berjumpa lagi dengan Ustazah Uci di pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Oke, anak-anak perhatikan di lingkungan tempat tinggal kalian, ada tidak yang mempunyai binatang peliharaan seperti kucing, kemudian ikan, burung, atau yang memiliki hewan ternak seperti kerbau, kambing, ataupun sapi. Nah, coba amati hewan-hewan tersebut ya anak-anak. Bagaimana cara bernafasnya, alat apa yang digunakan. Nah, karena kali ini untuk pembelajaran ilmu pengetahuan alam kita akan belajar tentang sistem pernafasan hewan. Nah, untuk lebih jelasnya simak penjelasannya berikut ini. Sistem pernafasan hewan. Yang pertama adalah ikan atau Pisces. Ikan bernafas menggunakan insang. Insang berbentuk lembaran-lembaran tipis yang berada di sebelah kanan dan kiri kepala ikan. Bagian-bagian insang. Yang pertama adalah lembaran insang, berfungsi untuk menyerap oksigen dari dalam air. Yang kedua adalah tutup insang. Fungsinya adalah sebagai tempat melekatnya lembaran-lembaran insang. Yang ketiga adalah rigi-rigi insang, sebagai alat penyaring agar kotoran tidak masuk ke dalam lembaran insang. Proses pernapasan ikan. Ketika ikan membuka mulut dan menutup insang, air yang memiliki kandungan oksigen masuk melewati mulut menuju insang. Oksigen diserap oleh pembuluh darah pada insang. Kemudian katup insang terbuka mengeluarkan karbon dioksida dan air, dan mulut ikan tertutup kembali. Begitulah proses pernafasan pada ikan. Yang kedua, proses pernapasan pada cacing atau vermes. Cacing bernafas melalui permukaan kulitnya. Cacing memiliki kulit yang tipis dan menghasilkan lendir. Pada permukaan kulit cacing terdapat banyak pembuluh darah. Cacing dapat menyerap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida secara langsung melalui permukaan kulit. Alat pernapasan pada burung meliputi lubang hidung, trakea, pundi-pundi udara, dan paru-paru. Saat burung tidak terbang, burung memasukkan udara melalui hidung menuju tenggorokan, ke paru-paru, dan ke pundi-pundi udara. Ketika sedang terbang, burung mengalirkan udara yang ada di dalam pundi-pundi udara melalui gerakan sayapnya. Gerakan sayap inilah yang membuat pundi-pundi udara mengembang dan mengempis, lalu udara masuk ke paru-paru. Inilah proses pernafasan pada burung. Selanjutnya, amfibi atau katak. Amfibi memiliki dua tahap hidup, yaitu di air dan di darat. Saat di air, yaitu saat fase berudu atau kecebong, amfibi bernafas menggunakan insang. Saat di darat, amfibi bernafas menggunakan paru-paru dan kulit. Jika kecebong sudah bermetafosis menjadi katak dewasa, maka ia akan bernafas menggunakan paru-paru dan kulit. Katak memiliki kulit yang lembab untuk membantu pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya adalah serangga atau insekta. Serangga bernapas menggunakan trakea. Trakea merupakan saluran-saluran halus yang bercabang dan tersebar di seluruh tubuh serangga. Pada ujung pembuluh ini terdapat lubang-lubang pernapasan yang disebut stigma. Stigma berfungsi sebagai jalan keluar dan masuknya udara. Lalu, bagaimana pernapasan pada serangga? Pada pernapasan serangga,
Oksigen masuk melalui lubang yang disebut stigma, lalu diedarkan melalui trakea ke seluruh tubuh. Selanjutnya adalah reptil atau hewan melata seperti kura-kura, kadal, biawak, komodo, dan buaya. Umumnya bernafas menggunakan paru-paru. Proses bernapas pada reptil yaitu oksigen masuk melalui hidung ke tenggorokan, lalu ke paru-paru. Karbon dioksida pun dibuang melalui jalur yang sama. Keunikan dari hewan reptil ini memiliki katup pada selaput pernapasannya. Pada saat di dalam air, hewan jenis reptil ini dapat menutup saluran pernapasan yang terdapat pada hidung batang tenggorokannya, sehingga air tidak masuk ke dalam paru-paru. Ada pula reptil yang dapat menyelam, yaitu kura-kura, penyu, dan buaya. Selanjutnya adalah mamalia. Mamalia ada yang hidup di air dan ada pula yang hidup di darat. Mamalia yang hidup di air contohnya ikan paus dan ikan lumba-lumba. Sedangkan mamalia yang hidup di darat contohnya kerbau, kucing, kambing, sapi, gajah, dan lain-lain. Hewan jenis mamalia baik yang berada di dalam air maupun yang ada di darat bernapas menggunakan paru-paru. Pernapasan mamalia memerlukan oksigen di udara. Oleh karena itulah ikan paus dan lumba-lumba sering naik ke permukaan air untuk menghirup oksigen di udara. Proses pernapasan pada mamalia adalah oksigen masuk melalui hidung, lalu ke tenggorokan, lalu ke paru-paru. Karbon dioksida pun dikeluarkan melalui jalur yang sama. Sekian dulu untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih kepada anak-anak soli-soliha yang telah menyimak pembelajaran hari ini dengan baik. Tetap semangat ya. Nah, untuk memperkuat pemahaman kalian, penugasannya adalah silahkan kalian buat rangkuman tentang proses pernapasan pada masing-masing hewan. Semakin lengkap, semakin baik ya. Jangan lupa nanti dikirimkan kepada Bu Uci. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini tentang sistem pernafasan pada hewan sudah kita lalui bersama. Anak-anak sudah paham belum? Nah, kalau masih belum paham silahkan boleh ditanyakan kepada Ustazah Uci ya. Pesan Ustazah, terus jaga kesehatan kalian, mematuhi protokol COVID-19 dan ibadah juga jangan sampai ditinggalkan. Ustazah akhiri, mohon maaf atas segala hilaf. Kita akhiri dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.